warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti pas ngopi, berjumpa lagi bersama kami Pengadilan Agama Sarolangun, ngobrol podcast informatif pas ngopi. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita seorang tokoh perubahan. Beliau saat ini menjabat sebagai Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Kalau kita melihat riwayat hidup beliau, sudah malang melintang di dunia peradilan, di peradilan agama. Langsung saja rekan-rekan pas ngopi kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah hadir beliau Dr. Andes Haji Muklis SHMH. Kalau kita melihat S1-nya ada dua itu rekan-rekan, ada Dr. Andes dan ada SH-nya. Nanti kita gali lebih dalam lagi bagaimana kiat meraih PBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Karena sebagai informasi, beliau ini sebelum menjadi Hakim Tinggi merupakan Wakil Ketua di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, yang mana Jakarta Pusat itu meraih PBBM di tahun 2020 atau 2021 ya Pak ya? 2021. Iya, siap. Kalau kita melihat ganti-ganti bekas ngopi, pengalaman beliau ini, beliau Pak Muklis lahir di kota Lubuk Linggau 10 Agustus 1966. Kemudian CPNS beliau DPA Lubuk Linggau, kemudian pernah juga sudah jauh-jauh nih Pak. Gimana Pak ceritanya Pak? Sudah di Kayu Agung ya Pak ya, Tanjung Pandan, Muara Enim ya. Pengalamannya gimana Pak? Bisa cerita selama jadi pegawai kemarin Pak? Iya. Semenjak saya diangkat menjadi CPNS, memang tugas pertama saya itu di Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Dan ini Pengadilan Agama Lubuk Linggau saya cukup lama bertugas di sana. Sudah sekian lama, 2020 saya hakim pertama saya juga di Lubuk Linggau. Sudah itu tahun 2010 saya dimutasi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Kayu Agung. Nah 2012, 2 tahun saya menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Kayu Agung. 2012 saya diangkat mendapat amanah sebagai Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pandan, Provinsi Bangka Belitung. Bangka Belitung ya? Bangka Belitung. Dan 2014 dimutasi lagi selama 2 tahun ke Pengadilan Agama Muara Enim, Sumatera Selatan. Itu ringkasnya. Dari Muara Enim, udah tahu-tahu kembali lagi ke asal. Linggau ya? Lubuk Linggau, jadi Waka, karena Muara Enim kelas 2, sementara posisi saya harus naik ke 4C. Jadi Waka dulu di Lubuk Linggau selama hampir 5 bulan. Ketuanya mutasi, wakil ketua kosong. Dan saya sebagai wakil ketua otomatis sebagai ketua karena posisi ketua kosong selama 10 bulan. Nah dari 10 bulan itu kondisi ketua kosong saya menjabat sebagai wakil. Ya akhirnya mendapat amanah lagi selanjutnya jadi Ketua Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Di Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Nah selama hampir 2 tahun dipanggil fit and proper untuk pimpinan 1A. Nah, ikut pimpinan 1A, setelah keluar tidak pengumuman dan alhamdulillah dengan ridho yang Maha Kuasa berhasil. Tidak lama setelah itu saya diamanahi lagi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama 1A di Kota Bengkulu. Ya. Belum genap 1 tahun saya di Bengkulu, saya mendapat amanah lagi dimutasi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat sebelum cukup lama juga dan sebelum akhirnya Pak saat ini amanah itu di Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Provinsi Jambi. Luar biasa. Itu ganti-ganti pas ngopi. Ulasan dari biografi atau riwayat hidup dari Bapak Dr. Andes Haji Muklis SHMH. Terakhir itu kan Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Pak ya. Wakil Ketua itu kan koordinator pembangunan zona integritas itu Pak ya. Dulu gimana itu Pak?
ceritanya yang ketika pembangunan zona integritas, Pak Muklis jadi ketua pembangunan JTI, ketua APM itu Pak ya? Iya, waktu itu. Ya, cerita-cerita memang untuk meraih WBK itu karena ini kan prestise bagi institusi kita, bagi lembaga kita, pengadilan agama, karena kita harus bersaing dengan lembaga-lembaga lain. Dan cukup banyak persaingan itu, oleh karena itu, untuk meraih WBK itu diantaranya harus terjaga kekompakan. WBK itu kita mendapatkannya dengan kebersamaan. Mustahil itu kita dapatkan dengan individual. Mendapatkan itu secara kolektif kolegial. Oleh karena itu, pesan saya untuk mendapat WBK itu harus jaga kekompakan kebersamaan. Tanpa kebersamaan sulit kita akan meraih WBK itu. Dan alhamdulillah, Pengadilan Agama Jakarta Pusat 2020 kami, ya saya katakan dengan kawan-kawan di Jakarta Pusat, kita meraih WBK ini bukan individual, tapi karena kebersamaan kita. Karena kebersamaan itulah akhirnya bersama kita bisa, dan kita bisa bersama-sama. Tanpa itu sulit, sekali lagi saya katakan sulit. Dan alhamdulillah saya secara pribadi mengapresiasi Pengadilan Agama Sarolangun yang tahun 2021 sudah berhasil meraih WBK. Tadinya saya berpikir Pengadilan Agama Sarolangun itu 2022 harus mendapat WBBM. Saya siap berbagi pengalaman dalam hati kecil saya pada saat itu. Akan tetapi rupanya ada regulasi, ada peraturan ya? Ada peraturan dari Menpan bahwa harus 1 tahun dulu setelah WBK baru boleh diusulkan, baru boleh diikut sertakan untuk WBBM. Berbeda dengan kasus kami di Jakarta Pusat. Sebelumnya Pak ya? Ya sebelumnya di Jakarta Pusat itu kami meraih WBK 2020, 2021 diusulkan. Alhamdulillah dengan kebersamaan tentunya sebagai umat yang beragama dengan ridho yang maha kuasa kami berhasil itu. Karena memang waktu itu masih boleh langsung meraih untuk berkompetisi di WBBM itu. Nah singkat cerita, alhamdulillah PA Jakarta Pusat yang saya pada saat itu mendapat amanah sebagai wakil ketua dan secara otomatis ketua pembangunan zona integritas. Ya, alhamdulillah dengan kebersamaan, apa kata orang sini, ringan sama berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Alhamdulillah dengan kebersamaan itu tidak ada yang tidak bisa. Sekali lagi saya katakan, dengan kebersamaan bersama kita bisa dan kita bisa bersama-sama. Insya Allah ya hal-hal yang begini kalau dicamkan oleh keluarga besar Pengadilan Agama Sarolangun, saya yakinnya. Dan saya ikut mendoakan agar Pengadilan Agama Sarolangun 2023 bisa meraih WBBM itu. WBBM itu ada di kelopak mata kita semuanya, asal tercipta kebersamaan di antara kita. Masya Allah. Itu nanti pas ngopi pengalaman dari Pak Muklis ketika menjadi ketua pembangunan zona integritas di Jakarta Pusat. Nanti akan kita gali. Ngomong-ngomong Pak Muklis, kita ini pas ngopi Pak. Iya. Jadi nggak Abdul kita nggak ngopi. Iya, kita bisa cicip Pak. Itu ada kopi Sarolangun ini Pak. Sarolangun ya. Terima kasih. Ganti-ganti pas ngopi. Iya itu gitu. Nanti kita akan gali ganti-ganti pas ngopi. Masih banyak ini ya, hal-hal yang akan kita gali dari Pak Muklis berbagi ilmunya. Seperti sebagaimana informasinya kami sampaikan bahwa Pak Muklis ini merupakan hakim tinggi pengawas khusus untuk wilayah Sarolangun Pak ya, yang ditunjuk oleh Pengadilan Tinggi sebagai ayah angkat, ayah yang membina Pengadilan Agama Sarolangun terhadap segala sesuatu hal gitu lah. Ganti-ganti pas ngopi. Ngomong-ngomong Pak, menurut Bapak gitu kan, pentingnya reformasi birokrasi khususnya peningkatan pelayanan dan integritas itu kenapa Pak sangat penting sekali gitu Pak dalam suatu institusi khususnya di pengadilan agama gitu Pak, menurut Bapak sangat penting sekali gimana gitu Pak pelayanan dan integritas itu Pak? Iya, integritas dan pelayanan itu ada hal-hal yang mesti tertanam di keluarga besar kita karena kita ini intinya adalah di pelayanan itu. Bagaimana menciptakan pelayanan, bagaimana masyarakat itu merasa puas dengan pelayanan kita itu. Nah,
Pelayanan inilah yang akan mengikat derajat kita di lembaga kita ini. Nah, sebagai umat beragama tentunya kita selalu berharap pelayanan kita itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Yang Maha Kuasa. Itu yang harus ditanamkan. Karena kalau kita berpikir semua yang kita layani itu harus ada imbalannya, kita akan kecewa di dalam hidup. Kita akan kecewa. Jadi bagaimana cara tidak kecewa? Makanya dalam ajaran agama kita itu semua perbuatan kita itu kita harus niatkan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita berniat untuk mencapai ridho Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah dunia itu akan mengikuti. Dunia itu akan mengikuti. Contoh, kalau kita ikhlas berbuat untuk WBK itu, WBBM, karena ada nanti kita akan mendapat reward dari WBK itu. Tapi bukan itu tujuan. Iya. Bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya agar bagaimana lembaga kita ini benar-benar dirasakan keberadaannya oleh masyarakat yang memakai jasa kita. Oleh karenanya, saya berharap memang layanan kita itu layanan yang servis yang excellent, yang masyarakat merasa benar-benar puas dengan layanan kita itu. Oleh karena itu saya harapkan terutama di Pengadilan Agama yang kita cinta ini, Lembaga Pengadilan Agama Suralangun, bagaimana kiatnya, bagaimana caranya masyarakat itu yang berada kembali ke kantor kita ini, kalau masuknya dengan suasana yang murung, karena biasanya orang yang mau datang ke Pengadilan Agama itu berbeda dengan orang yang datang ke KUA. Iya. Kalau orang datang ke KUA itu biasanya gembira, karena mau nikah. Iya. Mau nikah. Terbayang adalah bulan madu. Honeymoon di mana? Itu kalau datang ke KUA. Tapi sebaliknya yang datang ke pengadilan itu orang semua membawa masalah. Kusut ya. Sudah kusut, bukannya kusut, bajunya kusut. Kadang-kadang sudah ada bentrokan dengan suami atau dengan istrinya di rumah. Nah, sekarang ini bagaimana kita menciptakan dia keluar dari kantor kita ini dia bisa puas, tertawa, bisa puas dengan layanan kita itu. Itu yang kita harapkan. Nah, dengan merasa puas itu benar-benar dia merasakan, oh, alhamdulillah, rupanya saya tidak salah kalau ada masalah rumah tangga saya datang ke pengadilan. Nah, itu yang kita harapkan itu. Keluar dari hati nuraninya. Yang begitu. Setelah mereka datang ke pengadilan, kekecewaan itu hilang. Yang ada rasa gembira. Nah, itu yang kita harus ciptakan dengan pelayanan kita itu. Saya pikir ini titik awalnya. Iya, itu kanti-kanti pas ngopi. Jadi pelayanan itu di Pengadilan Agama Suralangun, kalau dia masuk masalah, ketika dia keluar senyum. Iya. Gitu. Luar biasa. Ngomong-ngomong Pak, ketika di Jakarta Selatan itu kiat-kiatnya Pak, itu kan. Jakarta Pusat. Waktu ketika jadi ketua pembangunan zona integritas, khususnya menuju WBBM itu Pak, kira-kira pesan buat kami kiat-kiatnya Pak, kiat-kiatnya menuju WBBM selain kebersamaan tadi itu Pak, kira-kira ada nggak Pak kiat-kiat yang bisa dibagi sama kami Pak, begitu? Memang waktu saya mendapat amanah menjadi ketua ZI untuk PA Jakarta Pusat, saya tanamkan kawan-kawan untuk bekerja itu dengan ikhlas, dengan nawaitu sebagai umat Islam kita dengan nawaitu ikhlas itu kita kaitkan semua aktivitas kita di kantor itu bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sudah tertanam di dalam jiwa kita ikhlas berbuat itu dan kita harapkan apa yang kita ciptakan di kantor ridho dari Maha Kuasa, kita tidak masa tertekan dalam bekerja. Dan insya Allah kita selalu siap untuk bekerja. Dipanggil malam hari siap. Ada masalah hari Minggu atau hari libur siap datang. Kenapa kita ikhlas berbuat untuk lembaga kita ini? Karena dengan kita ikhlas itu insya Allah ridho Tuhan sampai kepada kita. Itu yang saya tanamkan dengan kawan-kawan di Jakarta Pusat. Dan alhamdulillah itu karena ini sudah tertanam, kami itu bekerja kadang-kadang di jam libur pun tetap bekerja, walaupun kondisinya pada saat itu karena kondisi melalui Zoom misalnya kan, wah ada masalah, ada di medsos begini-begini, masyarakat tidak puas dengan layanan kita langsung Zoom.
Langsung ada gerakan, Pak, ya, Langsung ada tindakan. gerakan, langsung kita tindak lanjuti Tindak laporan lanjuti, Pak, ya. masyarakat itu, dan masyarakat pelapor itu kita temui di mana letaknya yang sampai dia melapor begitu. Kalau ada di majelis, saya katakan urusan saya ke majelisnya. Dan alhamdulillah berapa kali kami mendapat di medsos yang begitu, tidak sampai hitungan jam itu sudah selesai. Ya. Itu waktu saya merasakan betul waktu menjadi ketua pemuda ZI untuk WBBM di Jakarta Pusat. Ada, ya kita maklumi masyarakat ini kan kadang-kadang mereka tidak tahu kondisi acara yang harus dilalui berproses di pengadilan ribet amat agama katanya. itu. Iya, Pak, ya. Iya. Maunya mereka hari ini datang harus selesai. Langsung selesai, ya. Kita maklumi karena mereka tidak tahu hukum acara itu. Berapa hari harus kita penuhi, misalnya harus memanggil dulu 3 hari. Ya, tidak lebih dari itu misalnya kan sebelum persidangan. Nah kita jelaskan dengan begini, dengan bahasa yang komunikatif, insya Allah mereka memenuhi itu, mengerti apa yang kita jelaskan itu. Saya pikir itu tuh. Pertama kita tanamkan keikhlasan untuk berbuat untuk lembaga kita yang kita cinta ini. Dengan kita tanamkan kecintaan lembaga dan berbuat keikhlasan untuk lembaga, kecil lah raihan untuk selanjutnya. Kalau kita sudah ikhlas untuk berbuat lembaga itu, insya Allah saya katakan yang tadi dengan kebersamaan dan keikhlasan itu akan ciptakan membuahkan hasil yang namanya WBBM bagi Jakarta Pusat pada saat itu. Luar biasa. Itu kanti-kanti pas ngopi di antara tips-tipsnya kan atau kiat-kiat. Kalau untuk inovasi sendiri gimana, Pak? Ada pesan untuk menuju WBBM itu, inovasi dari WBK ke WBBM itu apa menurut Bapak? Ada kiat-kiatnya nggak, Pak, untuk masalah inovasi pelayanan gitu, Pak? Ya. Ini juga masalah inovasi. Inovasi itu sebenarnya titik tekannya pelayanan kita yang memuaskan masyarakat. Dan untuk inovasi itu, untuk WBK dan WBBM harus ada kontinuitasnya atau kelanjutannya. Jangan misalnya kita di WBK inovasinya ini, tapi di WBBM inovasi terbaru lagi yang belum dirasakan oleh masyarakat. Sinkron dengan WBK-nya gitu, harus ya? sinkron. Dari misal, saya masih ingat waktu saya di Jakarta Pusat misalnya, inovasi kami yang kami jual pertama waktu WBK itu adalah gugatan mandiri. Gugatan mandiri. Nah, alhamdulillah dengan paparan gugatan mandiri diakui dan itu malahan diambil oleh Dirjen sebagai bagian inovasi di Dirjen Badilak. Dan untuk diketahui, gugatan mandiri itu sudah menjadi inovasi nasional saat ini. Dan salah satu dan PA Jakarta Pusat itu sudah mendapat undangan dari pemilik Court Australia masalah gugatan mandiri. Dan pengadilan Pusat sudah memberi utusan seorang hakim yang memaparkan gugatan mandiri itu di pemilik Court Australia, mendapat undangan. Ya, undangan itu. Nah, itu inovasi pertama yang kita majukan pada saat itu gugatan mandiri. Waktu BBM kita tingkatkan lagi gugatan mandiri ini. Kami buat yang namanya gerai gugatan mandiri di Pengadilan Agama. Dan kami audiensi dengan Wali Kota Jakarta Pusat pada saat itu, dan alhamdulillah Wali Kota Jakarta Pusat sangat welcome di bidang pelayanan kepada masyarakat yang ada di Jakarta Pusat itu. Beliau membantu dan siap membantu apapun yang menjadi yang perlu didukung untuk PA Jakarta Pusat meraih WBBM. Dan pada saat itu beliau mengatakan kalau gerai gugatan mandiri itu kita buat di kecamatan. Sehingga masyarakat itu tidak perlu lagi ujuk-ujuk datang ke pengadilan, tapi datang ke pengadilan itu sudah siap dengan gugatannya. Nah, itu inovasi. Jadi dari gerai gugatan mandiri naik ke gerai gugatan mandiri, tadinya di kantor naik lagi ke kecamatan-kecamatan. Tadi hanya di kantor gitu, ya? Iya. Hanya ke kecamatan-kecamatan, dan terakhir, kami punya rencana pada situ harus ada di kelurahan-kelurahan. Ya, rencana sampai kelurahan, tapi kita terkendala pada saat itu karena COVID sangat mengganggu aktivitas kita, sehingga kata Pak Wali kita pending dulu sementara untuk di kelurahan, tapi untuk di kecamatan kita bolehlah, karena kalau di kelurahan nanti karena
aktivitas masyarakat sangat banyak, nanti terganggu kita dengan COVID itu. Itu ceritanya. Jadi maksud saya memang antara WBK dan WBM itu masalah inovasinya harus ada peningkatan. Jangan sampai inovasi itu tidak ada peningkatan. Karena inovasi itu harus terpakai dan terukur kegunaannya. Terukur, Pak. Terukur maksud saya, inovasi gugatan mandiri misalnya. Bulan ini berapa yang masyarakat yang menggunakan pemakainya? Bulan selanjutnya berapa lagi? Dan kita punya data yang siap diakses. Dan data itu real penggunanya. Nah, yang ini yang perlu ditanamkan oleh keluarga besar Pengadilan Agama Sorolangun. Tapi saya pikir kita tidak mesti mencontoh. Ya, silakan berinovasi untuk PA Sorolangun yang sesuai dengan kearifan lokal di Pengadilan Agama Sorolangun ini di masyarakat. Karena tentunya tidak sama kebutuhan masyarakat Jakarta Pusat dengan kebutuhan masyarakat Sorolangun. Sangat berbeda, sangat berbeda. Kalau di Jakarta Pusat misalnya, ya kita kadang-kadang tidak ada istirahat 24 jam itu kan. Iya, makanya kami misalnya di PTSP itu ya tidak ada istilahnya, paling tidaknya ada yang piket, itu contohnya. Karena memang masyarakat sering datang terus. Ya, nah itu maksud saya untuk Jakarta untuk PA Sorolangun ini, carilah inovasi yang benar-benar dirasakan keberadaan oleh masyarakat di sini dan real itu dibutuhkan oleh masyarakat di sini dan penggunaannya itu kita punya data. Layanannya bulan ini misalnya terpakai sekian puluh atau sekian ratus. Tapi sesuaikanlah dengan kebutuhan real masyarakat di Sorolangun ini. Atau istilah ilmu hukumnya itu kearifan lokal. Kearifan lokal masyarakat Sorolangun. Sesuai kebutuhan. Kira gitu. Luar biasa ganti-ganti pas ngopi. Berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi ilmu dari Bapak Muklis tadi. Bagaimana pengalaman beliau ketika menjadi Ketua Pembangunan Zona Integritas di Jakarta Pusat. Ngomong-ngomong Pak, pesan kepada kami nih Pak, kan di wilayah PTA Jambi ini kan ada 3 PA yang meraih WBK Pak ya. Pertama PA Jambi, yang kedua PA Sorolangun dan PA Muara Bungo. Kemudian ke depan ini ada kurang lebih ada 7 atau 6 pengadilan agama yang akan mengikuti predikat WBK. Pesan Bapak sama kami apa gitu Pak pesan untuk dalam rangka meraih WBK ataupun WBBM ini Pak? Ya, terima kasih. Kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah di wilayah PTA Jambi, di wilayah Provinsi Jambi, lingkungan peradilan agama ada PA Jambi yang tahun 2022 ini akan diikutsertakan untuk WBBM. Dan ada 2 PA lagi, yaitu PA Sorolangun dan PA Muara Bungo. Pak. Kita doakan untuk tahun 2023 bisa meraih WBBM. Nah, pesan saya sebagai yang pernah mendapat amanah mengurus WBK dan WBBM ini, yang pertama, buatlah inovasi itu sesuai dengan kebutuhan real masyarakat. Tujuannya untuk pelayanan kepada masyarakat, dan inovasi itu inovasi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat setempat. Tentunya saya tidak mungkin menyamakan antara masyarakat Jakarta Pusat yang pernah saya bertugas di sana dengan masyarakat Sorolangun. Ya, begitu juga dengan misalnya PA Muara Bungo. Tentunya yang kita harapkan inovasi itu inovasi yang berkearifan lokal, istilah saya. Berkearifan lokal itu sesuai dengan real kebutuhan masyarakat setempat. Itu masalah inovasi. Yang kedua, jaga kekompakan, jaga keikhlasan kita berbuat. Niat kita hanya satu, bahwa apa yang kita kerjakan di lembaga yang kita cintai ini, di Pengadilan Agama itu, niatkan untuk bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah dengan jalan itu Allah akan membantu kita. Apa dalam bahasa agama? Inna ma'al usri yusra. Bersama kesusahan itu ada kemudahan. Di balik kesusahan itu ada kemudahan yang akan kita raih. Di balik mendung itu ada cahaya yang akan bersinar di hadapan kita. Saya yakinnya dengan
keikhlasan kita berbuat, dengan kekompakan kita berbuat, insya Allah saya yakin PA Sorolangun 2023 bisa berhasil meraih WBBM. Karena ini gengsi bagi lembaga. Karena banyak lembaga yang akan bersaing dengan kita untuk meraih hal-hal WBBM itu. Saya mengapresiasi sekali lagi kinerja Pengadilan Agama Sorolangun yang telah berhasil meraih WBK tahun 2021, dan saya siap membantu dan turut mendoakan agar PA Sorolangun berhasil meraih WBBM di tahun 2023. Kami kira ini. Iya, terima kasih. Luar biasa ganti-ganti pas ngopi sebagai informasi bahwa predikat WBK dan WBBM itu semua instansi pemerintah di Republik Indonesia ini, apakah eksekutif, legislatif ataupun yudikatif, itu bersaing memperebutkan WBK dan WBBM itu. Jadi tidak hanya institusi Mahkamah Agung, tapi itu persaingan di semua institusi. Begitu informasinya ganti-ganti pas ngopi. Sudah kita dengar tadi bincang-bincang kita, tukar pikiran, ilmu dari Bapak kita, Bapak Dr. Andes Haji Muklis SHMH. Mungkin sudah hampir sampai di ujung acara ini Pak. Iya Pak. Mungkin sebelum ditutup kita minta closing statement. Iya. Apa kata-kata terakhir dari Bapak selain pesan-pesan, closing statement terhadap Pengadilan Agama Sorolangun khususnya dan pengadilan agama yang ada di wilayah PTA Jambi ataupun yang ada di Indonesia. Mungkin Bapak ada pesan-pesan, closing statement-nya. Silakan Pak. Terima kasih. Sekali lagi saya secara pribadi mengapresiasi Pengadilan Agama Sorolangun dan PA-PA yang ada di wilayah PTA Jambi, terutama yang sudah meraih WBK, PA Sorolangun, PA Morabungo, dan PA Jambi. Sekali lagi saya katakan, bersama kita bisa dan kita bisa bersama-sama. Ini tanam dan di hati kita, insya Allah kesuksesan akan menunggu di hadapan mata. Kami kira ini yang perlu sampaikan dalam kesempatan baik ini. Masya Allah, itu tadi pesan dari Bapak Muklis. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau tadi, tukar pikiran, informasi dan ilmunya menjadi amal jariah, amal soleh buat beliau. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu ganti-ganti pas ngopi, diskusi kita atau bincang tokoh perubahan bersama Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Bapak Dr. Andes Haji Muklis SHMH. Insya Allah kita berjumpa lagi di segmen-segmen selanjutnya. Lebih kurang mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.